Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, mari kita melihat sejenak ada dua gambar di sebelah kanan kiri Anda sekalian. Yang bagian atas diabaikan, tetapi yang di bawah jumlahnya ada 10. Itulah orang-orang yang menanggapi panggilan Tuhan secara khusus dari Paroki Santo Matias ini. Nanti silahkan dihitung. Pastornya ada 4, tidak perlu saya sebutkan namanya. Dan saya bersyukur dari 4 pastor itu, 3 pastor diantaranya merayakan misa perdana ketika saya sudah ada di sini. Kemudian yang berikutnya ada 1 diakon yang tanggal 8 Mei nanti akan ditakbiskan menjadi imam. Berarti dalam waktu dekat kita juga akan merayakan misa perdana memang dengan kondisi yang terbatas. Lalu ada 3 frater dan ada 2 suster. Dan di bagian paling bawah ada tulisan Your next please join. Tetapi yang umurnya sudah 40 tahun ke atas nggak usah mikir-mikir. Yang perlu diingat adalah mungkin anak-anak Anda sekalian di rumah yang masih usianya masih bisa masuk, silahkan supaya mereka pun juga diingatkan, supaya mereka pun juga diiming-imingi, supaya menambah jumlah orang-orang terpanggil di Paroki Santo Matias ini. Lalu apa yang harus dikerjakan oleh mereka-mereka yang terpanggil, bahkan juga oleh kita semua, karena kita pun juga menjalani panggilan. Biasanya disebutnya, kalau kami disebutnya panggilan khusus, kalau Anda sekalian panggilan umum. Panggilan khusus bukan berarti istimewa, tetapi hanya sedikit orang yang memilih. Yang selebihnya rupa-rupanya memilih untuk mengikuti dan menjalani panggilan umum itu. Kita semua dipanggil menjadi seorang gembala. Gembala satu dengan yang lain. Tentu bukan gembala yang jahat, tetapi gembala yang baik, gembala yang sejati. Melalui bacaan-bacaan tadi kita bisa menyimak di sana bahwa gembala yang baik, gembala yang sejati itu ia harus selalu berada di tengah domba-domba, terutama mereka yang membutuhkan perlindungan. Domba yang baik, domba yang sejati juga berani masuk dalam situasi dan keadaan yang tidak nyaman, tidak aman, dan bahkan juga sering penuh dengan ancaman. Gembala yang baik seharusnya memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman bagi domba-dombanya. Kita mendapatkan contoh itu melalui bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama, yakni Rasul Petrus, yang bisa dikatakan juga sebagai seorang gembala yang sejati. Ia berani memberikan kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Ia membuat mukjizat, dan ketika ditanya, dengan kuasa manakah kamu melakukan itu? Dengan tegas ia mengatakan, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Dan berikutnya, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kalimat yang sungguh-sungguh berani, apalagi ia berhadapan dengan tokoh-tokoh agama pada zamannya. Tapi itulah, gembala yang baik berani masuk dalam situasi dan kondisi yang tidak nyaman seperti itu. Lalu dalam bacaan Injil dengan jelas Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Dan salah satu kalimat yang ada di sana diungkapkan, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. 2 kata kunci untuk menjadi gembala yang baik: mengenal dan dikenal tentu saja, tapi juga merelakan dirinya berkorban bagi domba-domba. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus, yang juga perlu kita ikuti, kita teladani di sana. Kalimat yang juga diulang dalam bait pengantar Injil, akulah gembala yang baik, sabda Tuhan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Lalu bagaimana relevansi dari bacaan-bacaan hari ini, Minggu Panggilan ini untuk kehidupan kita? Yang jelas kita sekarang berada
dalam kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang membuat kita gelisah, membuat bingung, maupun juga situasi yang bahkan tidak menentu. Pertanyaan selalu sama, kapan Mbak Corona ini pergi dari Indonesia, bahkan dari muka bumi ini? Jawabannya belum ada sama sekali. Tetapi menghadapi semuanya itu, kita mendapatkan bekal peneguhan melalui bacaan kedua, bahwa kita bukan orang biasa. Kita adalah anak-anak Allah, walaupun belum pasti, belum seperti apa pemenuhannya belum kelihatan. Bacaan kedua berbicara, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak Allah, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Kalau kita mau datang, kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berbuat sesuatu di sana. Itu yang harus kita lakukan. Itu kalau kita melihat bacaan-bacaan hari ini. Saya mau menambahkan lagi dengan tema Minggu Panggilan, yakni di sana ada tulisan Santo Yosef Impian Panggilan. Mau mengatakan apa? Berkaitan dengan itu, Bapak Paus kita, Paus Fransiskus, mengeluarkan surat apostolik yang berjudul Patris Corde, hati seorang bapa. Ini dikeluarkan dalam rangka pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta 150 tahun yang lalu. Lalu, kalau kita berbicara tentang Santo Yosef, apakah hanya urusan bapak-bapak? Tidak, urusan kita semua. Tetap cocok untuk kita sekalian. Apalagi bagi Anda sekalian yang masih jomblo-jomblo maupun juga yang single parent. Kenapa? Dalam kehidupan kita harus ada dua unsur yang saling melengkapi. Unsur kepriaan dan unsur kewanitaan, atau bahasa kerennya maskulinitas dan feminitas. Tentu kalau saya nanti menonjol kewanitaannya jadi aneh. Demikian pula kalau ibu-ibu lebih menonjol kepriaannya juga lebih aneh. Tapi tetap kita harus ada unsur itu dalam diri kita masing-masing. Harus ada unsur kewanitaan dalam diri saya dan sebaliknya. Maka kita belajar dari Santo Yosef, seorang bapak yang baik. Ia mempunyai hati yang juga harusnya menjadi hati dalam diri kita masing-masing. Tidak perlu panjang lebar saya sampaikan di sana, tapi dalam surat apostolik itu di sana berbicara tentang seorang bapak yang dikasihi, seorang bapak yang lembut dan penuh kasih, seorang bapak yang taat, seorang bapak yang menerima, seorang bapak yang berani secara kreatif, bapak yang pastinya juga bekerja. Dan di sana juga di bagian terakhir bahwa Santo Yosef ini seperti halnya bayang-bayang Bapa surgawi itu sendiri. Itulah nanti silahkan dibaca, kurang lebih 32 atau 36 halaman. Kalimatnya cukup sederhana, bisa dicari di internet, gampang sekali. Kemudian kalau tidak nanti bisa saya share melalui para ketua lingkungan. Maka kita hari ini diajak pertama merenungkan sabda-sabda yang kita dengarkan menjadi gembala yang baik. Yang kedua, kita mengikuti jejak dan teladan Santo Yosef. Dan pastinya dengan panggilan kita masing-masing, kita saling mendoakan, kemudian juga kita doakan secara khusus saudara-saudara kita yang menjalani panggilan secara khusus itu, baik pastor, kemudian juga frater dan suster dari paroki Santo Matias ini. Kita berharap apapun pilihan panggilan kita betul-betul menjalani kehidupan yang bermakna, kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita.